Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke KD yang baru, yaitu KD 3.3, menganalisis inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Sebelum masuk ke inflasi, terlebih dahulu kita akan belajar tentang indeks harga. Anak-anak, kenyataannya bahwa ketika kita di pasar, kita akan menemukan banyak sekali berbagai macam barang yang harganya berbeda-beda. Sulit bagi kita untuk membandingkan harga bermacam-macam barang itu. Karena harga barang yang naik pada jenis tertentu belum tentu diikuti dengan kenaikan harga barang jenis yang lain. Ada pula harga barang yang turun. Jadi naik turunnya harga suatu barang pada jenis tertentu belum tentu diikuti naik turunnya harga pada barang jenis yang lain. Seandainya harga semua barang berubah ke arah yang sama dalam perbandingan yang sama, perubahan harga itu tidak akan memberi banyak pengaruh. Misal, bila harga sebuah barang yang biasa dibeli oleh masyarakat naik 2 kali lipat, tetapi penghasilan masyarakat juga naik 2 kali lipat, maka tingkat hidup atau pendapatan real tidak akan mengalami perubahan. Harga barang naik, pendapatan naik, jadi nggak pengaruh. Namun kenyataannya, harga barang berubah. Oleh karena itu, perubahan harga yang berbeda-beda untuk berbagai lapisan masyarakat juga pengaruhnya akan berbeda-beda. Kenaikan biaya hidup akan terasa berat bagi keluarga yang berpenghasilan tetap. Nah, untuk memperjelas bagaimana kenaikan harga-harga, anak-anak bisa membuka situs Biro Pusat Statistik atau BPS. Silahkan di sana mencari info sebanyak-banyaknya kaitannya dengan kenaikan harga-harga yang dimasukkan dalam angka indeks harga konsumen. Kita masuk ke materi. Indeks harga adalah perbandingan antara harga pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Kalau tahun yang dihitung adalah 2019, pembandingnya adalah harga rata-rata pada tahun 2018, maka hasil perbandingan itu namanya adalah indeks harga. Yang dibandingkan adalah harga rata-rata. Pembandingnya disebut dengan tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Biasanya tahun yang dibuat sebagai patokan adalah tahun di mana kondisi perekonomian dalam keadaan stabil, tidak terlalu lama dengan tahun yang dihitung. Kalau misalnya yang mau dihitung tahun 2019, pembandingnya misalnya 2018 atau 2017. Tidak terlalu jauh pembandingnya, misalnya mau dibandingkan dengan tahun 2000, berarti kan 19 tahun lalu karena yang mau dihitung tahun 2019. Ada 3 macam indeks harga yang digunakan di Indonesia. Yang pertama indeks harga produsen, yang kedua indeks harga perdagangan besar, yang ketiga indeks harga konsumen. Nah, nanti untuk menghitung besarnya laju inflasi dan mengetahui apa dampak inflasi bagi kehidupan perekonomian suatu negara, kita akan menggunakan yang namanya indeks harga konsumen. Maka lebih dahulu kita akan bahas satu persatu. Indeks harga produsen merupakan perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Ingat, yang dibeli oleh produsen. Misalnya, fluktuasi harga hasil pertanian di pedesaan. Fluktuasi itu artinya kenaikan atau penurunan barang hasil pertanian di pedesaan. Itu masuk kategori indeks harga
produsen. Jadi petani di pedesaan itu kategorinya adalah produsen. Lalu yang kedua, indeks harga perdagangan besar. Mencakup barang-barang dalam jumlah besar atau grosir yang terdiri atas 5 macam, yaitu pertanian, pertambangan, industri, impor, dan ekspor. Jadi dalam IHPB yang dihitung adalah 5 bidang kategori perdagangan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Secara nasional 5 bidang ini masuk kategori indeks harga perdagangan besar alias grosir. Dibandingkan dari 5 bidang ini tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 misalnya. Ada kenaikan nggak sih? Nah, kemudian yang ketiga adalah indeks harga konsumen. Menggunakan harga konsumen, yakni harga barang yang diperdagangkan secara eceran. Kalau IHPB tadi grosir. Saya ulangi, IHK menghitung harga barang yang diperdagangkan secara eceran untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual. Harga konsumen diambil dari 4 kelompok, makanan, perumahan, sandang, dan aneka jasa. 4 kelompok ini dikategorikan sebagai harga barang yang diperdagangkan untuk dikonsumsi sendiri secara eceran dibandingkan 4 bidang ini, makanan, perumahan, sandang, aneka jasa, kategorinya apa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menjadi perhitungan indeks harga konsumen. Lalu, apa sih tujuan dihitungnya indeks harga? 1. Sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Jalan nggak sih kehidupan pertaniannya? Jalan nggak sih kehidupan pertambangannya atau aneka jasanya itu bagaimana sih trennya dari tahun ke tahun? Bisa dilihat. IHPB, indeks harga perdagangan besar, dapat memberi gambaran atau tren kecenderungan dalam perdagangan. Sebenarnya bagaimana sih perbandingan ekspor impor dari tahun 2018 ke tahun 2019? Apakah ekspornya naik? Apakah ekspornya turun? Bisa dilihat dalam IHPB. Kemudian tujuan yang ketiga, IHK dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya. Anak-anak nanti lebih lanjut kaitannya dengan indeks harga, bisa kalian searching sendiri mengapa kok digunakan sebagai penetapan gaji bagi suatu perusahaan. Nanti ini kaitannya dengan UMP, upah minimum provinsi, yang akan berkaitan dengan KHL, kebutuhan hidup layak bagi seseorang yang hidup di suatu provinsi. Itu tentunya standar atau biaya hidupnya tidak sama, jangkauannya luas ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Maksudnya adalah jika ada kecenderungan harga naik secara terus-menerus, maka pembelian atau pengadaan persediaan barang dapat dipercepat. Namun sebaliknya, jika harga cenderung turun, pengadaan persediaan dapat ditunda. Nah, kalau turun terus mesti akan rugi, maka ditunda. Maka dengan mengetahui indeks harga dapat membantu para produsen untuk menentukan banyak sedikitnya jumlah output atau pengadaan persediaan barang. Lalu yang kelima, indeks harga berlaku bagi petani, dibayar dan diterimanya merupakan gambaran apakah petani semakin makmur atau semakin melarat. Kalau modalnya, ilustrasi sederhananya, kalau modal petani itu dari tahun ke tahun bertambah, mesti petaninya makmur. Sebaliknya, kalau modalnya petani dari tahun ke tahun itu berkurang atau menurun, pasti terjadi sesuatu. Ada kecenderungan atau tren menurun. Maka petani juga harus antisipasi, siap-siap untuk mencari apa yang harus dilakukan solusinya. Kemudian yang keenam, indeks harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan. Jelas, kalau trennya itu naik terus, maka harganya bagaimana nih? Apakah mau dinaikkan juga? Atau porsi jumlah outputnya akan dikurangi? Atau sebaliknya? Yang kedua,
Metode perhitungan indeks harga. Secara umum ada dua metode perhitungan indeks harga. Yang pertama adalah indeks agregatif tidak tertimbang, yang kedua adalah indeks agregatif tertimbang. Rumusnya ini. Sigma adalah jumlah, P itu price, N adalah pada tahun yang dihitung, sedangkan 0 adalah pada tahun dasar. P itu price, harga. Ingat ya. Silakan ditulis terlebih dahulu. Nanti bisa diulang jika memang diperlukan. Lalu yang kedua, nanti indeks harga tidak tertimbang. Berikut contoh soalnya. Nah ini. Rata-rata harga pokok beberapa pasar. Harga bahan pokok berapa? Silakan ditulis terlebih dahulu. Jika tadi rumusnya adalah sigma PN per sigma P0 kali 100, maka sigma PN-nya adalah 2018. Ini sigma PN. Nah, ini adalah sigma P0. Sigma itu adalah jumlah, maka jumlah pada tahun PN jumlahnya berapa akan dibagi dengan jumlah pada tahun P0. Hasilnya berapa? Silakan dihitung. Tulis dulu rumusnya, baru jumlah ini dibagi dengan jumlah ini dikali 100%. Kalau nggak salah hasilnya 110,60%. Kita ambil dua angka di belakang koma. Lalu yang kedua, indeks harga tidak tertimbang. Yang pertama, indeks harga tidak tertimbang jenis pertama adalah indeks harga last price. Rumusnya ini, sigma itu berarti jumlah. PN kali Q0, P0, Q0. P itu price, Q adalah quantity atau jumlah. Jadi harga dikali jumlah. Harga dikali jumlah. N itu adalah tahun dasar, N itu adalah tahun yang dihitung. 0 itu menunjukkan tahun dasar, baik jumlah maupun harga. Lalu jenis yang kedua adalah indeks agregatif tertimbang, indeks pasce. Rumusnya ini, PN, QM, P0, Q0. Silakan ditulis terlebih dahulu. Kita lanjutkan perhitungan soalnya di video kedua. Semangat!